Jakarta itu sebelum kehadirannya penjajah kolonial Belanda itu namanya masih Sunda Kelapa. Catat, Sunda Kelapa ini di bawah naungan Kesultanan Banten. Terus kemudian setelah datangnya kolonial Belanda merebut paksa Jakarta atau Sunda Kelapa pada waktu itu, dijadikanlah Batavia. Harusnya yang menjadi ikon Jakarta itu adalah Syekh Junaid Betawi. Kenapa? Syekh Junaid Betawi jauh-jauh hari sebelum datangnya Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia, sebelum datangnya Habib Luar Batang, sebelum datangnya Habib Kuitang, yang namanya Kiai Junaid Betawi sudah mengajarkan taklim terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus abinal kiram, mursiduna ilallah Abuya Mama Gufron Al-Bantani, dan juga umi kita semua, Ibu Nyai Hajah Hafizah, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, selalu dipanjangkan umurnya, sehingga terus istiqomah membimbing kita yang tadinya kita gak bener jadi bener. Amin Allahumma. Saya tanya seluruh yang hadir di sini, kalau kita ditanya oleh orang alim, kira-kira ini kita orang bener apa tidak bener? Jawab yang kompak, bener apa tidak bener? Benar apa tidak benar? Tentunya kalau di hadapan orang-orang alim, kita ini masih menjadi orang-orang yang belum benar. Mudah-mudahan dengan kumpulnya di majlis ini, dengan istiqomahnya kita bersolawat, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan seluruh yang hadir di majlis yang insyaallah mubarakah ini, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, baik dari jajaran militer ataupun polri-nya, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah ini kurang lebih hadir 100.000, ada ya? Ada gak 100.000? Ada. Kalau kata Kanjeng Nabi itu, kalau di majlis ilmu setiap satu orang ini ada 10 pendamping malaikat. Hitung saja dengan malaikat yang hadir, bahkan bisa lebih daripada 100.000, dan itu mendoakan kita. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami berdua dengan Ustaz Abdul Mujib di sini sebenarnya atas perintah, tentunya atas perintah dari Abuya Mama Gufron Al-Bantani. Tapi di sisi lain, momen ini adalah momen di mana yang kami nantikan, di saat kita menyampaikan sejarah-sejarah Nusantara di luar daerah Jakarta. Pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan di kota metropolitan yang pada waktu itu Jakarta masih menjadi Sunda Kelapa. Ini yang saya akan kupas, karena ini berhubungan dengan wisuda. Kadang-kadang santri yang wisuda mana tadi? Udah hilang yang wisuda. Para santri itu, siapapun yang sudah diwisuda, kita harus ingat
siapa yang mengajarkan Quran, siapa yang mengajarkan kitab dari alif sampai ke hamzah, yang mengajarkan aqaid 50. Biasanya para santri yang sekarang itu suka lupa. Bagaimana lupanya? Dengan bukti para santri lebih mencintai orang luar daripada ulama-ulama sendiri. Ulama kampungnya dilupakan. Padahal tidak ada ulama yang paling ikhlas yang mengajarkan ilmu kecuali orang-orang ulama-ulama yang ada di kampung. Coba bayangkan, ulama kampung itu kalau ada yang meninggal tahlil diundang. Amplopnya berapa sih? Paling besar di sini amplopnya berapa? Kalau mengundang kiai kampung diundang tahlil. Paling berapa? Paling besar amplopnya? Paling besar 50.000. 50 juga udah lecek banget itu tuh. Itu masih diterima. Karena yang dilihat oleh ulama-ulama kampung adalah ridhollah, keridoannya Allah. Kasih tepuk tangan dulu buat ulama kampung. Coba kalau kita undang para habaib, kiai-kiai di luar yang kondang, yang tidak pernah mengajarkan aqaid 50 kepada kita secara face to face, berapa juta? Bahkan bisa jadi puluhan juta. Maka dulu Gus Dur itu pernah menyampaikan, tidak ada seorang kiai ulama yang mengalahkan keikhlasannya kecuali ulama-ulama kampung. Maka saya berpesan kepada adik-adik yang sudah diwisuda, ingatlah ustadz-ustadz, guru-guru yang sudah mengajarkan Anda selama di pesantren. Jangan sampai mahabbahnya kalah dengan mahabbahnya kepada orang lain. Lebih-lebih bukan ulama kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, Jakarta dulu sebelum datang penjajah kolonial Belanda ini masih disebut dengan Sunda Kelapa. Ini sedikit saya kupas sejarah Jakarta, karena belum tentu orang Jakarta juga tahu sejarahnya Jakarta. Ada yang tahu sejarahnya Jakarta? Ada yang tahu nggak? Nanti kalau yang tahu biar dikasih hadiah sama Gus Jaki. Jakarta itu sebelum kehadirannya penjajah kolonial Belanda itu namanya masih Sunda Kelapa. Catat, Sunda Kelapa ini di bawah naungan Kesultanan Banten. Terus kemudian setelah datangnya kolonial Belanda merebut paksa Jakarta atau Sunda Kelapa pada waktu itu, dijadikanlah Batavia. Ini supaya kita mengingat sejarah, karena acara yang dibentuk oleh pesantren Unik ini bagaimana cara mensinkronisasikan agama dengan nasionalis, dengan kebangsaan. Setelah direbut oleh Belanda, jadilah Batavia yang strukturnya seperti Eropa. Ini saya mau cerita. Di Jakarta, masyarakat Jakarta biasanya yang menjadi ikon kalau Zaroh itu ke makom siapa? Di Jakarta lah khususnya. Mbah Priuk, siapa lagi? Luar Batang, siapa lagi? Mbah Priuk, Habib Luar Batang, siapa lagi? Habib Kuitang. Nih, ini perlu pemahaman yang detail. Ngapunten, bukan berarti kita ini tidak hormat kepada beliau-beliau. Seharusnya yang menjadi ikon Jakarta itu adalah Syekh Junaid Betawi. Kenapa? Syekh Junaid Betawi jauh-jauh hari sebelum datangnya Utsman bin Yahya sebagai mufti Batavia, sebelum datangnya Habib Luar Batang, sebelum datangnya Habib Kuitang, yang namanya Kiai Junaid Betawi sudah mengajarkan taklim terlebih dahulu. Kita ini orang Jakarta, kalau kata Abu Yamamah Ghufran itu pohok karena purwadaksi. Maka jangan salah, banyak kejadian yang menimpa negara kita. Ingat, ulama yang menjadi ikon seharusnya di Jakarta itu adalah Syekh Junaid Betawi.
Mengapa Syekh Junaid Betawi? Karena Syekh Junaid Betawi inilah yang melahirkan Syekh Nawawi, yang melahirkan Syekh Khatib Minangkabau dan ulama-ulama lainnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Wong kita ini zaman sekarang itu, saya pernah kemarin ngisi pengajian di Panjalu di Jawa Barat itu, saya tanya ulama-ulama kita banyak yang nggak tahu. Ulama-ulama di abad 16, 17, 18 sampai 19 banyak yang tidak tahu. Tapi giliran ditanya para dai, para khutbah yang kondang, mereka tahu. Nah, ini adalah kesalahan daripada kita yang kurang mencintai ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Jakarta ini walaupun pernah direbut kekuasaannya oleh Belanda, kemudian dengan giginya perjuangan para alim ulama dengan founding father kita untuk kemerdekaan, mudah-mudahan kita sebagai penerusnya bisa mencontoh akhlakul karimahnya. Amin Allahumma amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya diamanahkan oleh Abu Yamamah Gufron untuk menyampaikan satu hal. Mungkin ini bisa jadi kalau orang yang salah memahami paling menjustis. Wah, ini Ustaz Ubad, Ustaz Mujib ini benci sama Habib. Satu catatan, beberapa manuskrip yang kita kaji di situ setelah terjadi perebutan kekuasaan Sunda Kelapa yang menjadi Batavia, kemudian kolonial Belanda mengangkat Habib Usman bin Yahya yang menjadi mufti Batavia. Beliau membuat suatu kitab yang namanya Manhajul Istiqomah, yang tujuannya adalah untuk melarang keras pribumi melawan Belanda. Kita punya catatannya. Kenapa begitu? Karena ketika terjadi geger Cilegon, ketika kaum petani, para ulama-ulama ingin melawan pemerintah kolonial Belanda, Habib Usman bin Yahya memberikan fatwa siapa saja yang melawan pemerintah Hindia Belanda itu gurur, artinya pemberontak, makar. Itu difatwakan dalam kitab Manhajul Istiqomah. Bahkan ketika dipelopori oleh salah satu murid dari Syekh Khatib Sambas yang bernama Syekh Abdul Karim Banten sebagai Khalifah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pertama, ulama-ulama thariqah kita disebut fahiyah laisa bisawab. Ulama thariqah kita disebut sesat, bahkan minal hasidin, termasuk orang-orang yang iri dengki kepada pemerintah yang sah. Saya tanya, ketika negara kita dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda, saya tanya, apakah pemerintah Belanda ini sah apa tidak? Tidak sah, karena merebut dari Sunda Kelapa yang di bawah naungan Kesultanan Banten. Sementara orang Nusantara berupaya ingin merebut kembali kemerdekaan disebut gurur. Nah, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sering melihat di media sosial, kenapa kita menyampaikan hal ini? Ini untuk mengembalikan supaya kita ini betul-betul menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh mencintai para habaib, silakan, tapi jangan sampai kita cinta sama habaib, ulama-ulama kita, ulama-ulama kampung kita dihiraukan. Itu yang akan menjadi bahaya, yang akan menjadi kehancuran bangsa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu sebenarnya ada ingin saya sampaikan, cuma waktunya karena ini juga terlalu panjang. Ada beberapa manuskrip yang kita bawa yang ingin saya sampaikan, tapi di lain waktu saja. Harapannya Abu Yamamah Gufron, mudah-mudahan Jakarta ini yang menjadi ikon pertama kali, kita jangan sampai lupa kepada founding father kita, ulama-ulama kita yang sudah memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Setuju tidak? Setuju? Apalagi ini banyak di sini kalau saya lihat warga NU. Karena para habaib sendiri tidak ada yang menghormati seperti orang NU, gak ada. Muhammadiyah biasa saja kepada habaib, hanya orang NU. Tapi kita harus ingat, walaupun kita bukan orang struktur, hanya orang kultur, tetap harus ingat kepada founding father kita, ulama-ulama kita yang sudah memperjuangkan negeri tersebut.
Jangan sampai kita mencintai orang luar sementara ulama-ulama kita ditiadakan. Itu yang akan menjadi bahaya. Baik, untuk selanjutnya akan dilengkapi oleh Al-Ustaz Abdul Mujib. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad.